Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, kaifa halukum? Kembali lagi bersama Bu Mudita di pelajaran bahasa Arab kelas 5. Di pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah lil Faslil Khamis. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran terbaru, yaitu pelajaran ke-6 yang berjudul Ad-Darsu. Sebelum kita mulai pembelajaran, pastikan anak-anak sudah mempersiapkan dan membawa buku paket, kemudian buku tulis, alat tulis, dan juga sudah berdoa ya. Nah, kalau begitu, mari kita simak videonya. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari dhamir munfasil. Anak-anak masih ingat kan apa itu dhamir munfasil? Kemarin kita belajar ada 6 dhamir munfasil. Yang pertama yaitu ana, kemudian nahnu, anta, anti, huwa, dan hiya. Kesemua kata ganti ini disebut kata ganti orang atau dhamirun munfasilun. Nah, kali ini kita akan belajar judul baru yaitu ad-darsu. Ad-darsu jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu pelajaran. Nah, pertama-tama Budita akan memberikan gambaran keseluruhan tentang materi pada bab ini. Ya, jadi pertama kita akan mempelajari al-mufrodat atau kosakata. Kosakata yang kita pelajari adalah kosakata-kosakata yang berkaitan dengan barang-barang yang kalian miliki ketika berangkat sekolah atau barang-barang yang kalian miliki di dalam kelas. Kemudian yang kedua kita juga akan belajar al-hiwar, yaitu percakapan antara dua orang di dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga kita akan belajar al-qiraah, yaitu membaca suatu paragraf dalam bahasa Arab. Yang terakhir kita akan belajar al-qaidah atau kaidah-kaidah penting tentang kata ganti kepemilikan. Nah, sekarang anak-anak kita akan langsung menuju ke al-mufrodat ya. Mufrodat atau kosakata yang kita pelajari hari ini adalah kosakata tentang barang-barang yang kalian miliki di dalam kelas atau kalian miliki ketika berangkat ke sekolah. Ya, perhatikan baik-baik, kemudian ikuti setelah Bu Guru. Kitabun, qalamun, kurrasatun, miqlamatun, haqibatun. Ya, lihat ada 6 barang di dalam layar ini yang juga merupakan barang-barang yang kalian miliki di dalam kelas. Yang pertama adalah mimhatun, khidaun, mistorotun, mibrotun, qalamu rososin, qirtosun. Anak-anak, sekarang kita menuju pembahasan al-hiwaru atau percakapan antara dua orang. Nah, di sini kita akan menyimak percakapan antara Latif dan Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Ya Aziz, ma hadha? Hadha kitabi. Aina kitabuka? Kitabi fil haqibati. Ma'assalamah. Ilal liqa. Nah, anak-anak, dari percakapan ini kita mengenal suatu kosakata penting, yaitu sobahul khair, selamat pagi, yaitu adalah ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang ketika memulai pembicaraan atau menyapa. Ya, selamat pagi. Kemudian jawabannya adalah sobahun nur, yang juga berarti selamat pagi. Kemudian ma'assalamah
yang berarti sampai jumpa. Ini adalah kalimat yang diucapkan sebelum mengakhiri pertemuan. Kemudian dijawab dengan ilal liqa yang juga berarti sampai jumpa. Nah, di sini juga ada kata benda yang menunjukkan kepemilikan, yaitu kitabi, bukuku, dan kitabuka, bukumu milik kamu laki-laki. Nah, sekarang silakan anak-anak simak pembicaraan atau percakapan antara Latifah dan Azizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Ya Azizah, ma tilka? Tilka haqibati. Aina haqibatuki? Haqibati fil fasli. Ma'assalamah. Ilal liqa. Dari percakapan ini kita mengenal mufradat baru, yaitu haqibati yang berarti tasku dan haqibatuki yang berarti tasmu milik kamu perempuan. Nah, ini juga menunjukkan kata benda yang dimiliki oleh aku dan kamu. Nah, kali ini kita akan menuju pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang al-qiraah, yaitu membaca suatu paragraf dalam bahasa Arab. Bu Guru akan bacakan satu paragraf ini, anak-anak silakan simak dan lihat tulisannya juga. Setelah itu anak-anak bisa ikut membaca setelah Bu Guru. Ad-darsu. Ana Umar. Ana dhahibun ilal madrasati. Darsil ana al-lughatul arabiyyah. Hadhihi haqibati. Fil haqibati kitabun wa kurrasatun wa qalamun wa qalamu rasasin. Huwa Imran. Haqibati fil fasli. Huwa sadiqi fi hadhil madrasati. Hadza kitabi wa dzalika kurrasatuhu wa hiya Aisyah. Haqibatuha fil fasli. Hiya sadiqati fi hadhil madrasati. Hadhihi miqlamati wa tilka kurrasatuha. Kali ini kita akan membahas tentang al-qaidah, yaitu kaidah-kaidah tentang kata ganti kepemilikan. Sebelum kita memasuki tentang pembahasan qaidah, silakan perhatikan contoh berikut. Hadza kitabi wa dzalika kitabuha. Huna mibratuka wa huna mibratuhu. Aina qalamuki? Qalami fil haqibati. Ya anak-anak, dari ketiga kalimat ini beberapa kalimat penting yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah kitabi, kitabuha, mibratuka, mibratuhu, qalamuki, dan qalami. Yang Bu Guru bulatkan di sini adalah tanda-tanda atau ciri-ciri dari suatu kata ganti yang kita sebut dengan kata ganti kepemilikan atau dhamir litamlik. Kata ganti kepemilikan adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan suatu benda itu milik seseorang. Contoh kita bisa lihat pada kalimat ini. Yang kalimat pertama itu berarti hadza kitabi. Ini adalah bukuku. Wadzalika kitabuha. Dan itu adalah bukunya. Kalimat yang kedua, huna mibratuka. Di sini rautan kamu. Wa huna mibratuhu. Dan di sini adalah rautannya.
Kemudian yang terakhir, aina qalamuki, di mana penamu? Qalami fil haqibati, penaku di dalam tas. Nah, itu semua kita sebut dengan dhamir lit tamlik atau kata ganti kepemilikan. Lebih jauh supaya kita mudah untuk menghafalkan apa saja ya kata ganti kepemilikan milik setiap dhamir munfasil. Di sini kita lihat ada 5 dhamir munfasil yang kemarin kita pelajari, yaitu ada ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Kemudian, nah, jadi bentuk dhamir lit tamlik untuk dhamir munfasil ana adalah diakhiri dengan huruf berharokat kasroh dan ya sukun atau dibaca i. Ya, kemudian anta itu kata bendanya diakhiri dengan huruf k. Kalau anti diakhiri dengan huruf ki. Jika huwa diakhiri dengan huruf hu dan hiya diakhiri dengan ha. Ya. Ana huruf ya, antaka, antiki, huwahu, dan hiyaha. Nah, ini adalah ciri-ciri akhiran kata benda yang dimiliki oleh dhamir-dhamir munfasil. Contohnya, nah, sekarang untuk menunjukkan kata kolamun, ya, kolamun kalau misalnya milik ana berarti kolami, anta kolamuka, anti kolamuki, huwa kolamuhu, dan hiya kolamuha. Jadi di setiap akhiran kata benda itu kita tambahkan dengan dhamir lit tamlik atau kata kepemilikan. Jelas ya anak-anak? Jadi kalau ana kita rubah harokat paling belakang dari kata benda itu dengan kasroh, kemudian ditambahi dengan ya sukun. Jika anta hanya ditambahkan dengan ka, anti dengan ki, huwa dengan hu, dan hiya dengan ha. Jadi bentuknya adalah kolami, kolamuka, kolamuki, kolamuhu, dan kolamuha. Sekarang kita coba contoh yang lain. Kitabun, ana kitabi, anta kitabuka, anti kitabuki, huwa kitabuhu, dan hiya kitabuha. Jika diartikan jadi bukuku, bukumu laki-laki, bukumu perempuan, kitabuhu bukunya laki-laki, kitabuha bukunya perempuan. Contoh yang ketiga, anak-anak coba ya. Mimhatun, ana mimhati, anta mimhatuka, anti mimhatuki, huwa mimhatuhu, dan hiya mimhatuha. Kalau diartikan jadinya ana mimhati penghapus saya, mimhatuka penghapus kamu laki-laki, mimhatuki penghapus kamu perempuan, mimhatuhu penghapusnya laki-laki, mimhatuha penghapusnya perempuan. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk anak-anak bisa mudah menghafalkannya, Bu Guru akan menunjukkan kalian sebuah lagu. Simak baik-baik. Antaka antiki huwa huhiyaha, hada darsus sadis anaya. Antaka antiki huwa huhiyaha, hada darsus sadis anaya. Anak-anak, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Tinggalkan anak-anak baca materi pada buku dan kalian pahami materi yang ada di dalamnya. Ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.